Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ayu Lestari dengan NIM 2620054 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Jadi, video kali ini bertujuan untuk menjawab soal-soal UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Perhatikan teks arti ayat tersebut. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Berdasarkan arti ayat tersebut, jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Bagian A. 3 upaya yang dilakukan untuk memahami makna atau tafsir dari ayat tersebut. Yang pertama, yaitu dengan cara membacanya dengan hati-hati atau dengan perlahan. Yang kedua, yaitu membaca lebih dari satu kali. Dan yang terakhir, yaitu mengartikan kata yang tidak dimengerti sehingga arti dari kalimat tersebut jelas. Bagian yang B, yaitu sebutkan 5 penggunaan tanda baca serta jelaskan fungsi dari kelima tanda baca tersebut dalam ayat ini. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik berfungsi untuk mengakhiri atau sebagai penutup dalam satu kalimat. Yang kedua yaitu tanda kurung. Tanda kurung berfungsi untuk menandai keterangan tambahan dalam satu kalimat. Yang ketiga yaitu tanda petik. Tanda petik berfungsi untuk menandai pernyataan langsung dalam kalimat langsung atau dalam percakapan. Yang keempat yaitu tanda seru. Tanda seru berfungsi sebagai penutup dan penegas dalam kalimat seru atau kalimat perintah. Dan yang terakhir yaitu tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan beberapa bagian dalam satu kalimat. Bagian yang C yaitu jelaskan penggunaan kata maha dalam ayat ini dan jelaskan fungsinya. Kata maha yang berarti amat, sangat, dan teramat. Kata maha sendiri merujuk kepada nama Tuhan atau sifat Tuhan. Yang pertama yaitu penulisan nama Tuhan jika diiringi dengan kata dasar, maka penulisannya tidak dipisahkan. Seperti dalam ayat ini yaitu maha lembut dan maha bijaksana. Yang kedua yaitu jika penulisan kata maha diiringi dengan kata berimbuhan, maka penulisannya dipisahkan. Seperti dalam ayat ini yaitu maha mengetahui. Dan fungsi penggunaan kata maha dalam ayat ini yaitu untuk menggambarkan nama dan sifat dari Tuhan. Dalam ayat tersebut, yang pertama yaitu maha lembut. Artinya, Tuhan memiliki nama dan sifat yang maha lembut. Yang kedua yaitu maha mengetahui. Artinya, Tuhan memiliki nama dan sifat yang maha mengetahui. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu maha bijaksana. Artinya, Tuhan memiliki nama dan sifat yang maha bijaksana. Pertanyaan yang kedua, bagian A. Uraikan apa yang dirasakan setelah membaca teks tersebut dan uraikan apa yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam. Saya merasa simpati dan sedih atas musibah yang dialami oleh Muslim di bumi Syam yang menghadapi ekstrimnya cuaca dingin dengan segala keterbatasan. Yang saya akan lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam yaitu dengan cara mendoakan semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Dan saya juga ingin memberikan bantuan yang saya bisa, yaitu seperti membantu memberikan pakaian hangat kepada mereka. Nomor 2, bagian B. Temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama yaitu ala kadar yang artinya seadanya. Yang kedua yaitu dekap yang artinya memeluk, yang ketiga yaitu dikenalkan yang artinya dipakai,
Yang keempat yaitu ganasnya yang artinya membahayakan. Yang kelima, kem-kem artinya tenda pengungsian. Yang keenam, kedermawanan artinya kemurahan hati. Yang ketujuh, konflik artinya pertentangan. Kedelapan, krisis artinya keadaan berbahaya. 9. Logistik artinya perlengkapan. 10. Mengaduh artinya mengeluh kesakitan. 11. Meregang artinya merebut dengan paksa. 12. Mengendalikan artinya menaruh kepercayaan. Ke-13. Pakaian hangat artinya kain tebal seperti jaket. Ke-14. Pengepungan artinya sebuah tindakan atau cara. Ke-15 yaitu terkatung-katung artinya belum ada kepastian. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan dengan logika berpikir 5 alasan saya sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. 5 alasan saya bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang diperoleh melalui perjuangan. Bahasa Indonesia diperoleh melalui perjuangan oleh para pemuda Indonesia yang berdarah-darah, sehingga bahasa Indonesia dapat diakui secara nasional dan resmi. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri telah dipakai sejak zaman dahulu sebagai bahasa perhubungan yang hampir dipakai di seluruh Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri banyak memperoleh pengaruh dari para pedagang dari India, Arab, dan Tiongkok, sehingga memperkaya kosakata bahasa Melayu yang merupakan bahasa asal dari bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Banyak orang yang belum fasih mengucapkan bahasa Indonesia, dan saya bangga bisa mengucapkan bahasa Indonesia dengan fasih. Yang kelima yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang telah banyak dipelajari oleh bangsa lain. Saat ini banyak bangsa lain yang telah mempelajari bahasa Indonesia, seperti contohnya bangsa Eropa. Dan kemudian upaya yang telah saya lakukan untuk memelihara rasa bangga saya terhadap bahasa Indonesia yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari, serta saya juga belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jawaban dari pertanyaan nomor 4, yaitu yang pertama memperluas wawasan dan keilmuan. Memperluas wawasan dan keilmuan bisa dilakukan dengan cara banyak membaca buku, baik itu buku offline maupun buku online. Yang kedua yaitu fokus pada satu keterampilan dan kreativitas yang dimiliki. Jadi kita harus fokus pada satu kreativitas dan keterampilan yang kita miliki untuk dikembangkan secara maksimal. Yang ketiga yaitu perluas jaringan. Semasa kita bersekolah sampai dengan berkuliah, pasti kita banyak memiliki teman. Maka kita harus menjaga pergaulan dengan mereka dengan baik, karena mereka bisa membantu kita untuk memperoleh lowongan pekerjaan. Dan yang keempat yaitu menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh adalah anugerah yang sangat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita harus menjaganya dengan baik untuk menghadapi dunia kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Salawat bersertakan salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen IAIN Bukit Tinggi dan teman-teman yang saya banggakan.
Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul pidato saya yang berjudul Pentingnya Berolahraga. Berbicara tentang kesehatan, apakah teman-teman semua sudah menjaga kesehatan tubuh teman-teman? Nah, jadi menjaga kesehatan tubuh itu sangat penting agar terhindar dari berbagai macam penyakit, baik itu mulai dari penyakit yang ringan maupun penyakit yang berbahaya. Salah satu cara untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat yaitu dengan cara rajin berolahraga. Namun, masih banyak di antara kita yang malas untuk berolahraga. Padahal, banyak olahraga yang bisa dilakukan dengan mudah dan praktis, serta bisa dilakukan di rumah saja. Dan juga, olahraga ini tidak akan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Sebelum itu, alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang pengertian dari olahraga. Olahraga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan seluruh atau sebagian tubuh manusia, baik itu untuk kesehatan ataupun untuk hiburan. Selain itu, olahraga juga sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga, fisik, dan pikiran untuk melatih tubuh manusia baik secara jasmani dan rohaninya. Alangkah baiknya jika kita melakukan olahraga secara rutin yang akan memberikan dampak baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek terhadap kesehatan tubuh kita. Dengan melakukan olahraga secara rutin, maka akan menjaga kesehatan tubuh kita serta meningkatkan kualitas. Ada beberapa olahraga yang bisa kita lakukan, mulai itu dari yang mudah hingga yang sulit, seperti dengan berjalan kaki, lari pagi, naik turun tangga, pull up, push up, berenang, dan lain-lain. Bahkan, olahraga tersebut bisa dilakukan dengan di rumah saja. Gerakan olahraga tersebut yang kita lakukan akan merangsang beberapa otot bagian tubuh bergerak dengan aktif. Hal tersebut sudah dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan jika tubuh melakukan kegiatan fisik lebih aktif, maka tubuh akan lebih sehat. Hadirin sekalian, olahraga juga bisa dijadikan obat yang ampuh untuk mengatasi beberapa penyakit. Sebelum terlambat, marilah kita bersama-sama untuk berolahraga. Jangan sampai ada beragam alasan yang menjadikan kita malas untuk berolahraga. Adapun manfaat olahraga yang akan kita dapatkan jika kita lakukan olahraga tersebut secara rutin, seperti dapat mencegah penyakit stroke dan jantung, mengendalikan kadar gula darah, darah tinggi menurun, mencegah obesitas, mengatasi nyeri badan, dan kesehatan lainnya. Berolahraga juga dapat meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik, mencegah stres, serta tidur menjadi lebih nyaman dan nyenyak. Jadi, mulai sekarang kita harus berolahraga secara rutin agar menjaga tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit berbahaya yang bisa saja menyerang kita. Kalau perlu, kita melakukan olahraga bersama-sama agar lebih menyenangkan dan mengasyikkan. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan serta kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.